Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidul majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa menyampaikan salam, juga bersolawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan kita menyampaikan salam, juga sholawat, kita diaku umatnya juga mendapatkan syafaat darinya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang taubat, yaitu materi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk bertaubat, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa itu taubat? Taubat itu adalah rujuk. Rujuk itu artinya kembali daripada asalnya berbuat dosa, kembali kita bertaubat sehingga kita jadi baik. Itu arti taubat. Jadi taubat itu artinya adalah kembali dari berbuat dosa menjadi baik. Kemudian para ulama menyampaikan apa itu taubat dan bagaimana itu cara bertaubat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab taubat dijelaskan, qalal ulama berkata, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun. Taubat itu adalah hukumnya wajib. Jadi taubat itu hukumnya wajib. Mingguli danbi, di setiap dosa. Fa'in kanat masyiyatu bainal abdi wa bainallah ta'ala. Dan apabila dosa itu, yaitu dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tata'allaku bihaqi Adam, bukan dosa terhadap hakul Adam. Falaha salah satu surut, maka kalau ingin tobat kepada Allah, dosa dengan Allah, maka ulama memberikan syarat, yaitu falaha salah satu surutin, ada 3 syarat. Ahaduha ayukli anil maksiat. Pertama, harus benar-benar melepaskan diri dari kemaksiatan. Itu adalah syarat daripada tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan di sini yang ahaduha ayyukli anil maksiat. Harus benar-benar melepaskan diri dari kemaksiatan. Wasani, dan keduanya, ayandama ala fi'liha. Menyesali, ayandama artinya menyesali ala pilihan,
segala perbuatan dosa yang telah dilakukan. Kita menyesal apa yang kita sudah perbuat, dosa-dosa yang sudah diperbuat, kita menyesali. Wasalisu, dan yang ketiganya, ayyazima alla yauda ilaihi abada. Yang ketiganya, berkeinginan keras untuk tidak mengulangi perbuatan itu untuk selama-lamanya. Itu adalah syarat apabila kita bertaubat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyampaikan 3 syaratnya. Paing pukida ahadus salah satu lam tasihu taubatu. Jika salah satu dari ketiga syarat itu tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Jadi apabila salah satu dari 3 yang di atas tidak terpenuhi, lam yasihu taubatuhu, maka tidak sah taubatnya. Misalnya hanya kita berkeinginan tapi tidak melepaskan diri, tidak menyesal, itu adalah taubatnya tidak sah. Kemudian wa in kanatil masyatu tata'an laku bi adami, apabila dosanya berkaitan dengan hakul adam, dengan manusia, maka fasurutuha arba'atun, maka syaratnya ada 4. Ya, syaratnya ada 4. Dari 3 yang sudah sudah dijadikan syarat, kemudian ditambah lagi wa ayya bara'a min haqqis sahibiha. Ya, jadi hadis salasah yang 3 itu sudah, kemudian kalau ada dosa perdosa dengan manusia, maka di sini dijelaskan wa ayya bara'a min haqqis sahibiha, artinya melepaskan diri. Yaitu kita melepaskan diri dari hak terkait, artinya gitu. Jadi hadi salah satu wa ayya bara'a min haqqis sahibiha, jadi melepaskan diri dari yang mempunyai dosa kepada kita. Paingganat malan aw nahuhu radduhu ilaih, dan apabila kita punya berkaitan dosa terhadap manusia mengenai harta, pernah mengambil hartanya, kemudian kita pernah apa saja yang berkaitan dengan harta, maka di sini dijelaskan radduhu ilaih, maka harta itu harus dikembalikan. Maka hartanya harus dikembalikan. Wa in kana hadfa qadbin wa nahahu makannahu minhu, dan apabila kita sudah pernah menuduh zina kepada orang lain, kemudian orang lain tidak benar berbuat zinahnya, maka kita cara tobatnya yaitu kita meminta maaf. Hadnya itu adalah meminta maaf terhadap orang yang sudah kita fitnah berbuat zina. Wa in kana ghibah, dan apabila kita pernah menggibah, artinya ghibah itu menjelekkan orang lain, maka di sini cara tobatnya adalah astahallahu minha, meminta halal anha terhadap maksiat yang sudah kita perbuat, yaitu dengan ghibah. Wa yajibu ayatuba min jami'il dunub, dan kita wajib tobat atas semua dosa-dosa yang kita perbuat.
Fa in taba min ba'diha, maka kalau kita tobat hanya sebahagian saja dari dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat, sohat taubatuhu inda ahlil haqi min dalika dan bi wabaki alil baki. Jadi kata ulama, kata ahlil haq, kata ulama yang benar, bahwa tobat kita itu sudah termasuk kepada tobat yang dimaksud dengan para ulama ini. Maksudnya apabila kita hanya bisa sebahagian saja tobat, ya dari tobat-tobat hakul adam, gitu. Tobat-tobat kita yang dosa-dosa kita terhadap manusia, maka di sini dijelaskan oleh para ulama, sohat taubatuhu inda ahlil haqi min dalika danbi wa baqiya alaihil baqi. Ini wa qad tadaharat wa dalail kitab wa sunnah wa ijma ummatu ala wujubil taubat. Banyak dalil-dalil yang dijelaskan baik itu dalam kitab Al-Qur'an juga dalam ijma ulama. Kemudian mereka menyampaikan bahwa taubat adalah hukumnya wajib. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan. Ini Al-Qur'annya ada, kemudian kita jelaskan sebahagian Al-Qur'an. Di dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi Allah memerintahkan wa tubu ilallah jami'an, dan bertaubatlah kamu semuanya. Ayyuhal mu'minin, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi Allah memerintahkan kita supaya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum, supaya kita semua tuflihuna, mendapat keberuntungan. Ini penjelasan dari surat An-Nur ayat 31. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan, dia Nabi, Rasul, maksum, tidak pernah, setiap dosanya akan diampuni. Setiap kesalahan Allah akan berikan diluruskan pada saat itu, kemudian diampuninya. Banyak contoh-contoh Rasul ketika berbuat kesalahan, kemudian Allah mengilhamkan, menyampaikan bahwa hal semacam itu tidak boleh dilaksanakan, kemudian Allah maafkan, kemudian Allah memberikan petunjuk. Di sini Rasulullah SAW mencontohkan betapa harapan besar, padahal Rasul sudah dimaksud. Ini adalah karena ungkapan seperti itu mengisyaratkan terjadinya kemaksiatan. Jadi Rasulullah SAW minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah karena merasa diri ada kelemahan. Padahal di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan segala dosa-dosa. Di sini hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilah fil yaumi aksara min sab'ina marrah, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah
dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Jadi Rasulullah SAW di sini, wallahi demi Allah, ini la astagfirullah, sesungguhnya aku meminta ampunan, wa atubu ilaih, dan bertobat kepada Allah. Jadi di sini ada dua kalimat, ada astagfirullah wa atubu ilaih. Ini kalimatnya dua, ada istighfar dan wa atubu ilaih, dan bertobat. Karena kalau istighfar itu hukumnya sunat, kalau tobat hukumnya wajib. Contoh misalnya, seseorang sering atau banyak beristighfar, karena arti istighfar itu adalah minta ampunan, memohon ampunan. Sementara syarat-syarat dari tobat tadi yang tidak pernah dilaksanakan. Misalnya pertama, seyakin-yakinnya, bahkan dengan sepenuh hati tidak akan kembali lagi terhadap dosa, itu tidak dilaksanakan. Jadi istighfarnya banyak, tapi tobatnya itu tidak dilaksanakan. Itu istighfarnya tidak bermakna. Jadi kita itu minta ampunan dengan istighfar kepada Allah dan tobat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kesempatan yang bahagia ini, dalam kesempatan waktu yang singkat ini, saya dapat simpulkan bahwa satu, niat kita, ucapan kita, kemudian perbuatan kita, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita, kemudian ucapan kita, kemudian perbuatan kita, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat sebelum napas kita di kerongkongan. Jadi Allah akan menerima taubat manusia yang apabila meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah melapangkan pintu taubat. Apabila hambanya berbuat dosa siang, maka Allah akan membukakan pintu taubat malam. Apabila hambanya berbuat dosa malam, Allah akan membukakan pintu taubat siang. Untuk itu, marilah kita segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tobat kita tidak diterima. Karena apabila nyawa sudah di kerongkongan, sudah sakaratul maut, tobat kita tidak akan diterima. Untuk itu, apa yang saya sampaikan, syarat-syaratnya, baik itu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tobat kepada hakul adam, mudah-mudahan ada manfaatnya baik kepada diri saya, juga kepada semua yang mendengarkan. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, sehingga kita waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita manfaatkan untuk perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul pun sallallahu alaihi wasallam yang sudah maksum, yang sudah diampuni semua dosanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan betapa beliau pun setiap hari atau setiap harinya itu adalah 70 kali minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah kita naifnya apabila kita tidak bertobat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
apa saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya juga kepada semua pendengar, dan apabila ada kesalahan itu adalah kebodohan daripada saya, dan baiknya adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini penyampaian tentang taubat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.